Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah menang tanpa membalas. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Happy Ya Ya Ya. Musik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Saatnya adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Pakak. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah 5 roti dan 2 ikan. Musik. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 paku. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 paku. Semua adik-adik lipat tangan.
kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Tuhan Kau Gembala Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu yang baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini anak-anak sekolah minggu datang untuk mendengar firman-Mu.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, peliharalah hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, sehingga firman yang boleh kami dengar bertumbuh dan berbuah baik di dalam perbuatan, perkataan, dan sikap kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun, meninggalkan goa itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam goa itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam goa itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikiranku. Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tangan tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang?
Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau, dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anak Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakah dilepaskan dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, kasih Tuhan menyertai kita semua. Adik-adik sekolah Minggu yang baik, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk memilih tetap berbuat baik walaupun kita bisa melawan. Coba bayangkan, pernahkah kita diganggu teman? Siapa yang pernah diejek? Siapa yang pernah mainannya diambil oleh teman atau orang lain? Biasanya kalau kita diperlakukan tidak baik, apa yang kita ingin lakukan? Membalas ya? Atau mungkin kita mau ikut mengejek? Atau mungkin kita tidak mau lagi berteman dengannya? Atau pikiran lain, didiamkan sajalah, biarin aku dibully. Ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, kerap kali ada keinginan hal-hal yang demikian. Namun hari ini firman Tuhan menuntun kita pada teladan yang baik. Bahwa ketika ada orang yang berbuat jahat, kita kiranya tidak membalasnya atau tidak mendiamkannya. Tetapi satu pilihan yang Tuhan tuntun kita, yaitu memberikan pengampunan, mengampuninya. Pengampunan itu maknanya sangat dalam, sangat baik. Pengampunan itu maknanya lebih dalam dari mendiamkan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini melalui firman Tuhan kita belajar dari Alkitab satu hal yang luar biasa, yaitu Daud. Daud mengajarkan bahwa kiranya anak-anak Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan kepada Tuhan dengan terus mau maju, mengasah diri, tetap setia pada kehendak Tuhan di dalam kasih, di dalam pengampunan, dan tetap mau maju melanjutkan kehidupan, memohon kepada Tuhan. Itulah yang diperlihatkan Daud. Daud mengetahui bahwa sikap orang lain tidak akan mempengaruhi reaksinya membalas kepada mereka. Karena Daud tahu imannya bersumber dari Allah yang menyertainya dan yang mengasihinya. Maka segala perbuatannya diterangi, dituntun di dalam kehendak Allah. Sikap Daud yang baik tersebut membuat Raja Saul menjadi iri, menjadi marah. Raja Saul iri kepada Daud
Karena kiranya dan ia melihat semua orang kok menyukai Daud, Saul berkali-kali iri dan ingin menungkap atau membunuh Daud. Daud pun mendapat perlakuan yang tidak baik, ia pun harus bersembunyi di gunung-gunung ataupun di goa. Hingga satu hari Saul masuk ke dalam goa tanpa mengetahui bahwa Daud dan para pengikutnya sedang bersembunyi di bagian dalam goa itu. Teman-teman Daud berbisik, "Daud, ini kesempatan, balaskan perbuatan jahat Saul. Setelah itu kamu akan menjadi raja." Mungkin ketika kita membayangkan ada orang yang mengatakan itu, mendengar bisikan-bisikan itu, bisa saja ya Daud mengikuti mereka dan merespon dengan jawaban, "Ya, ini waktu yang tepat, aku bisa membalasnya." Tetapi rupanya firman Tuhan, kehendak Tuhan diikuti di dalam kesetiaan. Daud tidak melakukan pembalasan kepada Saul. Daud hanya memotong sedikit ujung jubah Saul. Teman-teman tahu, simbol memotong ujung jubah pada zaman Perjanjian Lama memiliki makna yang dalam. Jubah bukan hanya pakaian, tetapi simbol status seorang raja. Seorang raja, imam, atau pemimpin dikenal dengan jubah yang dikenakannya. Ketika ada orang yang memotong ujung jubah, seperti memotong ujung jubah Saul, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan bahwa Daud sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengambil kerajaan, kesempatan untuk mengambil tahta raja. Namun Daud tidak mengambil nyawa Saul maupun jubahnya secara utuh. Ia hanya mengambil sedikit bagian. Ini memperlihatkan bahwa Daud tidak mau merespon kejahatan dengan kejahatan. Meskipun ia bisa membalas, tetapi Daud tahu bahwa hidup di dalam Tuhan artinya mentaati kehendaknya yang baik dan hidup dalam kasih. Daud tahu bahwa Saul telah bersalah, namun tetap memandang bahwa jabatan raja masih dimiliki oleh Saul. Daud tidak ingin menyakiti orang yang masih dipilih Tuhan menjadi raja. Daud menunjukkan potongan jubah itu dan berkata, "Hari ini aku bisa membunuhmu, tetapi aku tidak melakukannya." Dan melihat itu, Saul pun menangis dan berkata, "Daud, engkau lebih baik daripada aku." Adik-adik sekolah minggu, dialog ini banyak memberikan teladan kepada kita bahwa Daud adalah anak yang selalu mau mengikuti kehendak Tuhan. Banyak sekali teladan yang dapat kita tiru dalam firman Tuhan hari ini. Kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Daud sudah tahu bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi raja. Tetapi ia juga tahu bahwa ia ingin tetap menjadi raja di dalam kehendak Tuhan. Ia tidak mau menjadi raja dengan cara yang salah. Ia percaya pada waktu Tuhan. Ia menunggu waktu Tuhan dengan terus mengupayakan yang baik, mengasah diri dan tetap di dalam kehendak Tuhan. Itu seperti kadang kita menginginkan suatu barang atau menginginkan nilai yang bagus atau mungkin sesuatu hal lainnya. Dalam hal itu, kita diajak untuk mengupayakannya dalam kehendak Allah. Bukan dengan cara yang curang, bukan dengan mencuri untuk mendapat nilai yang bagus, bukan untuk mencontek untuk mengupayakan nilai yang bagus, atau melainkan melupayakan dalam ketekunan, kesungguhan, mengasah diri, dan bekerja dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud. Namun juga bagaimana terwujud itu di dalam kehendak Tuhan yang baik bagi kita. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu, bisa kita bayangkan. Ada dua anak mengikuti lomba lari. Anak yang pertama curang. Ia memotong jalan supaya cepat sampai. Anak yang kedua berlari sesuai jalur. Memang lebih lama, tetapi ia tahu bahwa ketika pun berlomba, ia mau untuk menerapkan kehendak Tuhan, yaitu hidup baik dan benar, hidup jujur. Menurut adik-adik, siapa yang Tuhan senangi
pasti orang yang hidup jujur dan baik, meskipun dalam proses yang cukup panjang. Daud memperlihatkan proses yang demikian. Ia tidak mau menjadi raja dengan cara yang curang. Ia ingin tetap mengalami proses, mengalami upaya, dan percaya Tuhan pasti menuntunnya ketika ia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Hari ini, anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang baik, kita diajak untuk belajar. Yang pertama, hidup di dalam kasih Allah. Allah telah lebih dulu memperlihatkan kasih setianya kepada kita. Maka kita hidup dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu mengupayakan perbuatan yang baik di dalam kehendak Allah. Kemudian kita juga belajar bahwa Tuhan selalu mengenal kita dan melihat kedalaman hati anak-anak sekolah minggu. Sehingga kita tidak mau berpura-pura dan tidak mau menyimpan hal yang buruk, tetapi selalu mau untuk mengingat kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita dan tetap setia melakukan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Seperti Daud bisa saja menyakiti Saul, tetapi ia memilih mengampuni dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika ia menjadi raja, ia dapat menjadi raja dengan sikap yang setia kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik bisa meniru teladan yang demikian, menjadi Daud, meniru karakternya, berani berbuat baik, berani mengampuni, berani untuk selalu mendahului perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan selalu mau percaya bahwa Tuhan menyertai setiap anak yang melakukan kehendak Allah. Kiranya anak-anak sekolah minggu yang baik tetap setia, tetap mau dituntun dalam firman Tuhan, dan tetap mau melakukannya di dalam perbuatan yang baik. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu boleh dituntun dalam firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa karya-Mu begitu sempurna bagi umat pilihan. Kami diingatkan Engkau telah memilih kami, anak-anak sekolah minggu, dan ragam karya-Mu telah memelihara kehidupan kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap selalu mengingat dan senantiasa hidup dalam kesetiaan, sehingga ketika pun ada ragam tantangan, ada hal-hal yang membawa kami dalam ketakutan, kami selalu mempertimbangkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, yaitu kehendak yang penuh dengan kasih dan kehendak baik. Sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan dan dosa yang memisahkan kami semakin jauh pada kehendak-Mu. Melainkan kami selalu memilih jalan, yaitu jalan kasih yang Engkau menjadikan teladan dalam kehidupan kami, dan itu bersumber daripada kehendak-Mu. Kuatkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia kepada-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Kasih-Nya Seperti Sungai. Musik. Sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan juga adik-adik terima kasih ya yang sudah mengumpulkan aktivitas. Keren-keren loh. Nah, kita itu selalu ada aktivitas di setiap bulannya di minggu pertama. Nanti dikirimkan lagi ya aktivitasnya. Dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.